Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Adik-adik mahasiswa rahimakumullah, hari ini kita akan membahas tentang implementasi MKWU Islam Ulil Albab dalam bingkai kampus Merdeka. Apa yang kita sampaikan pada presentasi ini cukup banyak. Jadi mulai apa itu MKWU, kemudian apa manfaatnya diintegrasikan, apa hubungannya dengan pembinaan keagamaan, bagaimana pilot projectnya, dan bagaimana proses evaluasinya. Baik, kita mulai dari apa itu MKWU. Bahwa MKWU di UII bingkainya adalah dalam kurikulum Ulil Albab. Penamaan kurikulum Ulil Albab ini diinspirasi oleh makna yang mendasar dari Ulil Albab dalam Al-Quran. Cukup banyak, paling tidak 16 tempat di dalam Al-Quran ada keyword Ulil Albab. Nah, kurikulum Ulil Albab yang di-launching oleh UI ini ada dalam rangka untuk mengenali warisan sejarah para pendiri UII yang secara akademik memang sudah sangat maju visinya sejak awal berdirinya. Dan itu terlihat dari visi founding fathers diantaranya Bapak Muhammad Hatta. Nah, apa itu MKWU? MKWU adalah singkatan dari mata kuliah wajib universitas. Mata kuliah ini sifatnya wajib diselenggarakan oleh seluruh prodi di UII, sehingga semua mahasiswa di UII akan mendapatkan materi-materi MKWU ini. Dan MKWU didesain dalam struktur kurikulum yang tujuannya adalah untuk mewujudkan profil UII. Siapa profil UII? Insan Ulil Albab yang berkepribadian Islami, berpengetahuan integratif, berkepemimpinan profetik, dan berketerampilan transformatif. Sehingga kalau digambarkan, insan Ulil Albab itu ada 4 ranah, dari sisi sikap, keterampilan khusus, keterampilan umum, hingga pengetahuannya. Dan ini MKWU pembelaksanaannya berdasarkan Peraturan Rektor nomor 11 2017 dan nomor 7 2018. Apa kata founding fathers UII terkait dengan visi UII yang tadi, bahwa UII adalah bertemunya agama dengan ilmu dalam kerjasama yang baik untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ini menggambarkan visi yang sangat kuat, yakni Ulil Albab, di mana perannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang itu dilakukan dengan mengintegrasikan antara agama dan sains. Nah, profil lulusan UI tadi itu kalau dijabarkan lebih detail lagi, itu dari sisi sikapnya, dari sisi keterampilan khususnya, semuanya terjabarkan dalam profil yang seperti tadi disebutkan. Nah, sehingga capaian pembelajaran lulusannya itu ada 7 CP akhirnya dari profil ini. 7 CP ini terangkum dalam beberapa kalimat ini. Misalnya dari sisi sikap, jadi bagaimana alumni UII mampu menunjukkan sikap ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menjalankan syariatnya dalam kehidupan sehari-hari, serta menjunjung akhlak Islami dan etika universal. Nah, ini jadi tidak hanya lokal tapi juga global. Jadi betul-betul bagaimana menjadi individu yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan itu terijabahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian yang berikutnya mampu menunjukkan pandangan hidup inklusif. Ya, jadi berlawanan dengan eksklusif, dan dapat bergaul di masyarakat global dengan mempertahankan identitas keislaman dan keindonesiaan. Oleh karena itu, yang menjadi kalimat utama adalah Islami dan Indonesiawi.
Nah, kemudian keterampilan umumnya mampu menerapkan prinsip kepemimpinan dan keteladanan di masyarakat dan lingkungan kerja. Yang ini merupakan CP yang ketiga. Dan CP keempatnya, mampu merumuskan peran kontributif untuk memajukan masyarakat. Sehingga alumni-alumni UI harus menjadi part of solution. Menjadi solusi, bukan part of the problem, bukan menjadi masalah masyarakat, tapi mampu memberikan solusi dan berkontribusi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Nah, keterampilan khususnya mampu menerjemahkan semangat inovasi untuk memecahkan masalah di bidang kerjanya, dan itu juga dilakukan diantaranya menyebarluaskan gagasan dalam bidang ilmunya kepada masyarakat, sehingga tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk masyarakat luas. Nah, dari sisi pengetahuan integratif, yakni mengintegrasikan antara Islam dengan ilmu yang ditekuninya. Nah, itulah 7CP, capaian pembelajaran yang ingin digapai oleh kurikulum ulil albab, dan dalam hal ini diwadahi oleh mata kuliah wajib universitas dan sebagian yang lain oleh mata kuliah yang ada di prodi masing-masing. Adik-adik sekalian yang saya sayangi, yang kemudian menjadi calon pemimpin bangsa, harapan masyarakat, harapan agama, harapan bangsa Indonesia. Nah, bahan kajiannya, kurikulum ini juga telah dijabarkan dengan detail. Masing-masing CP tadi sudah dirumuskan bahan kajiannya. Artinya apa? Ketika menemukan atau menyampaikan profilnya demikian, itu sudah dipikirkan sangat matang. Apa yang dikaji, bagaimana cara mewujudkannya, itu sudah dilakukan dengan baik. Nah, MKWU dalam program sarjana ini ada mata kuliah yang ini, diantaranya yang sekarang adik-adik sekalian sedang ambil adalah mata kuliah Islam Ulil Albab dengan 3 SKS. Isinya apa? Pemikiran peradaban, ada ketokohan, kemudian tentang bagaimana memahami apa itu Ulil Albab dalam Al-Quran, yang nanti dijabarkan lebih detail pada pertemuan berikutnya. Diploma juga ini hampir sama dengan S1 muatannya, dan dari sisi kurikulum MKWU ini, kalau di benchmarkkan dengan kurikulum mata kuliah pokok nasional, ini memang sangat relevan. Jadi kalau disandingkan mata kuliah yang ada di MKWU, ini adalah sangat sinergis, sangat relevan dengan mata kuliah yang ada di mata kuliah pokok nasional. Nah, selain yang kurikuler di kelas, juga ada aktivitas kemazhab wajib. Bentuknya apa? Ya, ini ada PNDI, pendalaman nilai dasar Islam. Maka adik-adik mahasiswa akan mendapatkan ini semua. Kemudian pengembangan diri Qurani, pelatihan pengembangan diri, dan juga pelatihan kepemimpinan dakwah. Nah, apa hubungan MKWU dengan aktivitas pembinaan keagamaan? Nah, ini kita lihat desain kurikulumnya memang Islamul Albab. Ini sangat terkait erat karena kurikulum Ulil Albab itu memuat di dalamnya adalah MKWU dan aktivitas pembinaan. Nah, maka di sini kalau digambarkan, ini MKWU-nya, ini aktivitas pembinaan keagamaannya. Sehingga dengan gabungan ini harapannya profil Islam insan Ulil Albab itu bisa diwujudkan. Nah, dalam aktivitasnya semuanya dari 4 ranah itu ada yang kurikuler, ada co-kurikuler, ada yang ekstrakurikuler. Nah, kemudian sehingga kurikulum Ulil Albab itu kalau digambarkan secara garis besarnya, ada mata kuliah wajib yang ini diambil oleh semua mahasiswa secara kurikuler, dan ada aktivitas pembinaan keagamaan yang itu profilnya mengarah kepada pencapaian insan Ulil Albab. Nah, sekarang berikutnya, adik-adik sekalian, rahimakumullah, apa itu MKWU Merdeka dan apa manfaatnya? Kenapa ini ada Merdeka Belajar dan kemudian kenapa diintegrasikan untuk MKWU? Nah, kita tahu bahwa pemerintah telah meluncing kampus Merdeka. Ada 4 poin, dan kemudian yang kaitannya dengan yang kita kaji sekarang adalah tentang hak belajar 3 semester di luar program studi. Dan ini yang sekarang dilaksanakan oleh UII dalam mata kuliah
Islam Al-Bab ini, yakni pembelajaran dalam program studi yang lain pada program studi yang sama. Maka di kelas adik-adik sekalian ini terdiri dari beberapa program studi. Mungkin ada yang dari teknik mesin, ada yang dari ekonomi Islam, ada yang dari kimia. Nah, harapannya apa? Harapannya adalah bahwa dengan adanya penggabungan mix mahasiswa ini akan menimbulkan banyak sekali manfaat. Nah, kemudian dari sisi pilot project ini 5 mata kuliah saja, jadi tidak semuanya dari MKWU tadi. Jadi pilot projectnya itu ada pendidikan agama Islam, Islam Ulil Albab, Islam Rahmatan Alamin, pendidikan Pancasila, dan pendidikan kewarganegaraan. Nah, ini semua nanti di mata kuliah ini adik-adik sekalian akan bertemu dengan mahasiswa lintas prodi. Nah, apa manfaatnya kok kelasnya lintas prodi? Yang pertama, yakni menuju pencapaian tujuan pendidikan UI. Kenapa? Karena salah satu tujuan penting pendidikan di UI adalah komitmen UI untuk mencetak pemimpin masa depan melalui program pendidikan unggul yang berdasarkan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan. Hal ini dapat dicapai diantaranya apa? Dengan melatih mahasiswa beradaptasi dengan fakta pluralitas berbagai perspektif setiap kuliah. Maka adik-adik sekalian di bangku kuliah sudah bertemu dengan berbagai macam mahasiswa yang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, dan di situ diharapkan terjadi tasamuh, toleransi, dan juga sinergi yang itu akan membuat hybrid. Nah, kemudian yang kedua berarti ini adalah rekayasa bauran akan menjadi hybrid. Hybrid itu unggulnya. Jadi lintas disiplin, lintas program studi ini akan menghindarkan mahasiswa untuk berkelompok dan membaur hanya pada orang yang dikenalnya. Jadi misalnya hanya satu prodi saja, atau satu daerah saja, atau satu kos, karena sangat potensial untuk menghibridkan mahasiswanya, karena mahasiswanya berasal dari berbagai wilayah Indonesia. Yang ketiga, membuka peluang kerjasama lebih luas. Baik itu misalnya nanti ada PKM, ada aktivitas-aktivitas lomba yang lain, itu bisa menjadi media untuk bertaruh, mengerti satu sama lain, dan sehingga terbuka kerjasama yang lebih luas. Yang keempat, menjamin keterisian kelas dan seimbang, ada tidak jomplang antara satu kelas dengan kelas yang lain, sehingga terjadi pembelajaran yang sangat baik. Nah, di sisi lain, yang terkait dengan manfaatnya juga adalah bahwa mata kuliah MKWU ini kan tadi pembentuk sikap kepribadian Islami dan kepemimpinan profetik. Maka penanganannya harus fokus dan terintegrasi. Dan hal ini dikerjasamakan antara Direktorat Pelayanan Akademik dengan program-program studi yang ada di UI. Dan kemudian yang terakhir adalah menghindarkan mahasiswa berkelompok primordial. Sehingga harapannya mahasiswa terhindar dari primordial ini menjadikan mahasiswa yang betul-betul open mind, terbuka terhadap berbagai perbedaan, sehingga mampu untuk menjadi orang yang betul-betul diterima dalam pergaulan global dan bisa bergaul secara global. Baik, adik-adik sekalian rahimakumullah, bagaimana mekanisme perkuliahannya? Nah, ini perkuliahannya ini adalah blended learning. Kita kuliahnya menggunakan online. Jadi ada yang sinkron, ada yang menggunakan Zoom, nanti Panoto, dan berbagai yang lain. Dan Google Classroom, yaitu asinkron. Ya. Nah, kemudian metode pembelajarannya adalah SCL, Student Centered Learning, dan utamanya nanti menggunakan flipped learning, jadi kombinasi antara asinkron dan sinkronnya. Nah, metode pembelajaran SCL ini nanti setiap pertemuan ada skenario-nya, skenario disusun sedemikian rupa agar CPMK-nya dapat tercapai. Nah, untuk kalender akademik semester ganjil ini seperti ini ya, adik-adik sekalian. Nah, mekanismenya perkuliahan nanti secara lebih detail bisa dilihat di paparan yang ada di slide. Nah, untuk presensi, ini presensinya, jadi ada UIGB sudah sangat bagus ya, dan kemudian harapannya perkuliahan kita betul-betul berjalan dengan sangat optimal. Demikian perkenalan terkait dengan Islam Ulil Albab, atau bisa dikatakan mata kuliah wajib universitas dalam bingkai kampus Merdeka yang terintegrasi
dan kemudian dilaksanakan secara lintas prodi. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih perhatian. Terima kasih. Mohon maaf kehilafan dan kekurangan. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.